Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prosedur Penelitian Kualitatif, di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari saya, Cindy Putri Febriandi, lalu ada Reni Anggraini, kemudian ada Rizka Ayuning Tias, dan yang terakhir ada Muhammad Adli. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian prosedur. Nah, prosedur merupakan langkah-langkah atau pelaksanaan di mana hal tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Kemudian prosedur penelitian merupakan langkah-langkah untuk pengumpulan data guna mengajukan pertanyaan dari penelitian, di mana pembahasannya tentang lokasi, sampel, analisis data, instrumen penilaian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Baiklah, langsung saja mengenai prosedur penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Nah, fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti telah melakukan grand tour observation atau biasa dibilang penjelajahan umum. Nah, Spedley mengemukakan ada 4 alternatif untuk menentukan fokus penelitian, yaitu yang pertama, memfokuskan pada permasalahan yang telah diberikan informan. Yang kedua, memfokuskan pada domain-domain tertentu. Yang ketiga, memfokuskan yang memiliki nilai temuan mengembangkan iptek. Kemudian yang terakhir adalah memfokuskan berdasarkan permasalahan yang terkait teori-teori yang telah ada. Kemudian prosedur yang kedua yaitu menyusun pertanyaan penelitian. Nah, menurut Spedley, berdasarkan pengalaman penelitiannya, dia mengembangkan kriteria tata aturan penulisan pertanyaan, di mana yaitu dia mengemukakan ada 7 kriteria tata aturan penulisan pertanyaan. Langsung saja, yang pertama, apakah pertanyaan ini berkaitan dengan masalah penelitian dan sasaran penelitian? Sebab wawancara harus memiliki fungsi. Kemudian yang kedua adalah tepatkah tipe pertanyaan ini, di mana ada informasi tertentu yang dapat diperoleh dengan sebaik apabila menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Ya, seperti contohnya alasan perilaku, niat, dan sikapnya. Kemudian yang ketiga yaitu apakah butir pertanyaan itu jelas dan tidak memiliki multitafsir atau tafsir majemuk atau makna ganda. Kemudian apakah pertanyaan ini menggiring informan untuk memberikan alternatif jawaban tertentu, sebab pertanyaan yang seperti ini akan mengurangi validitas dari informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kelima, apakah pertanyaan ini menuntut pengetahuan dari informannya, agar mencegah data yang tidak valid akan lebih baik pertanyaan harus diolah terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, apakah pertanyaan ini menuntut hal-hal yang bersifat pribadi atau sensitif, sebab hal ini bisa saja informan menolak untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan yang bersifat pribadi atau sensitif ini membutuhkan teknik khusus untuk memperolehnya. Kemudian, apakah pertanyaan ini menyirat hal-hal yang dianggap baik atau buruk dari masyarakat, sebab orang yang lebih cenderung memberikan jawaban yang bisa membuat dirinya dipandang baik untuk mencerminkan persetujuan tindakan-tindakan yang dianggapnya baik. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya, yaitu Reni Anggraini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ini berkaitan dengan menyusun instrumen penelitian dan menentukan
unit analisis. Adapun menurut Golau, instrumen penelitian ialah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan atau daftar seputar pertanyaan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data atau informasi dari seorang informan atau narasumber. Adapun dalam instrumen penelitian ini tentunya harus disesuaikan dengan metode penelitian apa yang digunakan oleh seorang peneliti. Jadi ketika seorang peneliti menggunakan metode penelitian that's interview atau wawancara, tentunya dalam hal ini peneliti harus berpedoman pada tata cara bagaimana berwawancara. Kemudian adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian ini menurut Margono ialah analisis variabel penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti dituntut untuk mengulas kembali atau mengkaji kembali variabel-variabel yang ada dalam penelitian menjadi subpenelitian yang jelas. Kemudian indikator-indikator ini yang nantinya dapat diukur dan menghasilkan suatu data yang diinginkan oleh seorang peneliti. Kemudian menetapkan kisi-kisi atau layout dalam instrumen. Kemudian yang keempat ialah menentukan item-item atau daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan jenis instrumen maupun jumlah variabel yang ada pada kisi-kisi sebelumnya. Yang terakhir ialah menguji kembali instrumen yang telah ada. Kemudian masuk ke analisis data. Adapun definisi analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum adapun analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan ketika seluruh data sudah terkumpul semua dari keseluruhan responden, variabel yang ada pada kisi-kisi sebelumnya. Yang terakhir ialah menguji kembali instrumen yang telah ada. Kemudian masuk ke analisis data. Adapun definisi analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum adapun analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan ketika seluruh data sudah terkumpul semua dari keseluruhan responden. Nah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari pemakalah sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang penentuan informan. Jadi, dalam sebuah penelitian, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menentukan informan atau narasumber ketika kita berada di lapangan atau di lembaga pendidikan. Jadi, penentuan informan atau narasumber adalah titik tolak awal kita untuk mencari informasi-informasi yang lebih akurat. Jadi seorang informan haruslah memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam budaya yang ada di masyarakat atau yang ada di dalam lembaga pendidikan, sehingga ia dapat memberikan petunjuk lebih lanjut yang berguna untuk mengembangkan proses penelitian. Nah, yang kedua itu adalah membuat contoh pengumpulan data. Jadi ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dengan tes. Jadi seorang peneliti seharusnya mengadakan tes kepada audiens yang akan diteliti. Dan yang kedua itu teknik wawancara. Jadi seorang peneliti harus mewawancara terlebih dahulu seorang yang akan diteliti. Dan yang ketiga itu adalah pemberian angket. Jadi dalam sebuah penelitian kita harus memberikan angket atau pertanyaan-pertanyaan atau apapun kepada audiens yang akan kita teliti atau suatu lembaga pendidikan yang akan kita teliti. Dan yang keempat itu adalah teknik observasi. Jadi sebelum kita mengadakan pengumpulan data, itu seharusnya kita mengambilnya dari sebuah observasi
melihat langsung ke dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah, dan setelah kita mengadakan pengumpulan data, yang terakhir itu kita adalah teknik dokumentasi, baik itu dokumentasi pribadi maupun dokumentasi resmi. Jadi dokumentasi pribadi itu foto-foto atau data-data yang untuk kita sendiri, dan kalau dokumentasi resmi itu seperti berkas-berkas yang diberikan dari sebuah lembaga pendidikan tersebut kayak gitu, atau foto-foto yang penting-penting di dalam sebuah pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emadli Amri. Saya selaku pemakalah kelompok 8. Saya ingin melanjutkan hasil diskusi atau isi pemakalah saya, yaitu analisis, triangulasi, dan teknik analisis data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Gunanya untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melalui triangulasi sumber. Peneliti mencari informasi lain dari berbagai sumber tentang suatu topik yang digalinya. Contohnya, peneliti melakukan penelitian tentang kemampuan guru yang sudah bersertifikat melalui pengelola pembelajaran. Peneliti boleh menanyakan kepada guru atau kepala sekolah atau pengawas dan yang lainnya. Sehingga untuk keseluruhan data tersebut yang akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Selanjutnya, triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu metode terhadap sumber yang sama. Jika triangulasi sumber dilakukan hanya dengan satu metode, misalnya wawancara, maka triangulasi metode harus menggunakan metode yang lain. Misalnya menggunakan observasi dengan cara mengamati guru ketika dia sedang mengelola pembelajaran di kelas. Pada prinsipnya, triangulasi metode ini mengharuskan penggunanya harus lebih dari satu metode untuk melakukan pemeriksaan ulang. Selanjutnya mengenai triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini, peneliti mengamati seorang guru dilakukan pada waktu atau kesempatan yang berbeda-beda. Contohnya, peneliti mengamati guru mengajar pada jam pertama, atau pada jam kedua, atau setelah itu pada siang hari, pada jam ke-6 atau jam ke-7. Dalam mengamati guru dalam waktu yang berbeda-beda, diharapkan peneliti dapat merumuskan kemampuan guru tersebut dalam mengelola pembelajaran secara lebih akurat. Yang kedua, teknik analisis data. Patton 1980 menjelaskan bahwa analisis data penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dalam uraian. Sedangkan menurut Taylor 1975 menjelaskan analisis data adalah cara atau usaha untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan data penelitian. Kedua pendapat ini menarik kesimpulan bahwa analisis data kualitatif adalah proses perorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian, sehingga dapat ditentukan jawaban atas pertanyaan tersebut. James Bradley 1980 dalam bukunya yang berjudul Perspective Observation mengungkapkan bahwa ada 4 macam analisis data. Yang pertama ada analisis domain. Yang kedua analisis taksonomi. Yang ketiga analisis kompensial. Yang keempat ada analisis tema budaya. Analisis domain merupakan
langkah-langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi, yang mana mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya analisis kompensial. Aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Yang terakhir adalah analisis budaya atau analisis tema, yang biasanya mencari hubungan antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian. Jadi, keempat ini sangatlah berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.